Di video ini lo akan belajar bagaimana caranya menulis konten atau copywriting untuk membuat konten organik. Jadi ini khusus kalau misalnya lo pengen bikin organik, konten organik. Entah itu lo pengen bikin tulisan di Twitter, di LinkedIn, atau mungkin metodenya foto dengan caption ya. Jadi tulisan ini bisa lo tulis jadi captionnya. Kemudian juga mungkin lo pengen bikin video di Reels Instagram atau bikin di TikTok atau YouTube Short, atau mungkin lu juga pengen bikin seperti YouTube ini ya, buat yang video yang lebih panjang. Jadi ini adalah cara yang lebih universal untuk lu belajar bagaimana caranya copywriting atau menulis konten. Mungkin lu pernah denger ya, di luar sana tuh ada banyak banget formula konten ya. Ada AIDA, ada AIDSAS, ada PAS, ada Bridge ya. After, before, bridge gitu ya. Kemudian mungkin banyak banget lah metode-metode penulisan di luar sana yang mungkin udah konvensional atau biasa dipakai. Nah sebenarnya untuk membuat konten sendiri itu yang penting adalah ada 3 ya. Yang pertama kita belajar nanti yang namanya hook. Yang kedua adalah body atau story atau isi dari kontennya, baru call to action. Nah nanti penulisan di dalam hooknya itu ada caranya tersendiri, kemudian di dalam bodinya sendiri ada caranya sendiri, call to actionnya mungkin lebih mudah ya, karena call to action kan cuma nyuruh doang lu ngapain gitu. Nah itu adalah paling dasar banget di dalam membuat copywriting. Nah karena ini tugasnya adalah copywriting untuk edukasi konten organik, jadi bukan untuk iklan ya. Jadi kalau untuk iklan itu beda lagi. Nanti iklan itu insya Allah ada di video selanjutnya. Jadi lo subscribe aja dulu sama nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan di video berikutnya tentang copywriting iklan. Itu kita fokusnya adalah edukasi. Jadi benar-benar ngasih info kepada customer atau kepada audiens ya. Nah di sini gue pengen tunjukin bagaimana cara gue untuk menulis konten, terutama untuk konten short ya. Yang mungkin 60-90 detik menggunakan metode ini, yaitu adalah metodenya hook, story, offer. Kita masuk ke bagian pertama, hook. Hook ini tugasnya adalah membuat orang yang lagi scroll itu berhenti. Jadi kan kalau lu lagi main sosial media, pasti kan banyak banget info nih. Info dari temen lu, info dari influencer yang lu follow, info dari media-media berita, dan lain sebagainya. Banyak banget kan. Nah, hook ini adalah bagaimana caranya membuat audiens itu berhenti. Nah, caranya adalah kalau misalnya yang biasa gue pakai itu adalah karena gue edukasi banget kan kontennya gitu ya. Itu membuat biasanya gini, contohnya bagaimana cara XXX tanpa Y. Bagaimana cara membangun properti sendiri tanpa takut drama dengan tukang. Bagaimana cara membuat marketing system tanpa harus buang biaya marketing yang banyak. Bagaimana cara membuat marketing menjadi gratis tanpa harus punya strategi yang ribet. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya hook itu bisa bernuansa negatif. Ya, jangan lakukan ini sebelum ini gitu misalnya contohnya. Nah, kalau misalnya hook itu contohnya banyak banget. Cara yang paling enak adalah lu follow orang-orang yang mungkin kontennya sama dengan lu gitu. Misalnya lu ada di bidang finansial, coba lihat mereka hooknya kayak gimana. Intinya adalah hook itu kalau formulanya itu ada banyak, tapi bagaimana cara orang bisa berhenti di dalam konten kita, bisa stop gitu. Dan kalau misalnya, ini nanti kita akan bahas di iklan ya, di video selanjutnya. Tapi kalau misalnya hook untuk iklan adalah bagaimana nyetop orang yang memang audiens kita. Kalau di konten organik kan kita pengen orang sebanyak-banyaknya nonton video kita kan. Orang random juga boleh lah. Tapi kalau misalnya di konten iklan, karena iklan itu bayar per orang yang lihat, jadi kita mau kalau orang yang berhenti nonton konten kita itu adalah orang yang tepat. Gitu ya. Jadi yang pertama intinya hook itu adalah bagaimana caranya membuat orang berhenti di dalam konten kita. Kalau misalnya konten edukasi yang sering gue pakai, tadi yang seperti gue bilang, paling sering adalah bagaimana cara XX tanpa YY gitu ya. Atau ini adalah 5 cara untuk gini. Ini adalah 4 step untuk gini-gini dan lain sebagainya. Yang kedua,
Yang kedua adalah body atau story, ya. Di dalam atau isi konten. Nah, yang paling gampang untuk isi konten itu ada 3. Yang pertama adalah list, yang kedua adalah steps, yang ketiga adalah story. List itu adalah apa bedanya list sama step? Kalau list itu nggak berurutan, ya misalnya 5 tempat makan di Jakarta Selatan, kan nggak harus lu makannya berurutan, gitu kan? Harus ke yang pertama dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga, dan lain sebagainya. Kalau steps ini adalah 7 step membuat iklan di Instagram. Jadi kalau steps itu ada ininya, ada urutannya. Jadi harus mulai dari yang satu dulu. Yang ketiga adalah story. Story ini adalah lu bercerita, ya, bercerita pengalaman, bercerita tentang suatu kejadian atau mungkin anekdot, cerita-cerita zaman dulu gitu kan, atau apapun lah, bercerita. Nah, jadi yang pertama adalah list, yang kedua adalah steps, yang ketiga adalah story. Nah, ini tiga-tiga ini disebutnya list, karena lu nggak harus mulai dari list dulu, kemudian step, kemudian story kan. Nah, kalau list itu contohnya kayak gini, nggak nyambung gitu, nggak harus berurutan. Kalau step harus berurutan, kalau story itu adalah lu bercerita. Yang ketiga adalah call to action. Nah, kalau di konten organik, biasanya call to action-nya paling komen, like, share kan. Nah, itu harus disebutin dengan jelas, misalnya komen, like, share. Atau misalnya lu pengen orang ngeklik link di bio, itu klik link di bio, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah rekapnya. Jadi hook, story, offer. Hook itu bagaimana caranya supaya orang berhenti, ya. Story itu adalah isi dari ininya, atau body itu dari isi dari kontennya. Yang ketiga adalah call to action, ya. Nanti abis ini harus ngapain? Misalnya komen pengalamanmu, atau like, atau save dulu supaya nggak hilang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dasar banget dari copywriting, hook, story, offer. Nanti channel ini akan membahas tentang bagaimana mengeksekusinya dengan detail, ya. Jadi lu jangan lupa subscribe dan juga nyalain lonceng, ya. Dan share mungkin ke teman-teman yang suka juga membuat konten atau membuat copywriting. Di video selanjutnya, gue akan bahas tentang bagaimana copywriting tapi untuk iklan, ya. Ini adalah metode yang dipakai di banyak tempat dan juga metode yang paling efektif. Jadi jangan sampai kelewatan, sampai jumpa di video selanjutnya.